Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah ana bi khair. Ma darsunal an? Darsunal an al-lughatul arabiyyah. Qabla an nabtadi'a hadzal dars, hayya bina naqra'ud du'a. Jadi, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita membaca doa. Untuk ananda yang solih dan solihah di rumah, jangan lupa berdoa bersama. Isti'dadan ad-du'a'u qabla ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Fi hadzal yaum nahnu sanata'allam 'anid darsi tsani. Jadi hari ini kita akan belajar pelajaran kedua, bab yang kedua, yaitu tentang al-mihnah, yang artinya profesi. Pada al-mihnah kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, maharatul istima', dan yang kedua, at-tarakib. Di dalam maharatul istima' kita akan belajar tentang al-mufradat. Jadi, al-mufradat atau kosakata, kita akan belajar beberapa kosakata yang berkaitan tentang al-mihnah. Sedangkan pada at-tarakib kita akan belajar tentang al-isyaratu lil mufrad, al-ismu, dan as-sifah. Berikut penjelasan selengkapnya. Yang pertama, al-istima'. Di sini ada beberapa al-mufradat yang perlu untuk kalian semua pelajari dan dihafalkan di rumah. Yang pertama ada muhandisun, arsitek. Kedua ada jundiyun, tentara. Yang ketiga ada syurtiyun, polisi. Yang keempat ada tabibun, dokter. Yang kelima ada mumarridotun, perawat. Al-mufradat yang berikutnya ada mudarrisun, guru. Mudarrisatun, guru. Di sini kita bisa lihat arti sama, namun bahasa Arabnya sedikit berbeda. Ya, itu perbedaan antara guru laki-laki dan guru perempuan. Jika guru laki-laki tanpa huruf ta marbutoh di belakang, sedangkan untuk guru perempuan ada huruf ta marbutoh di belakang. Berikutnya ada tolibatun dan tolibun, artinya sama-sama murid. Perbedaannya sama seperti halnya guru. Tolibatun untuk perempuan menggunakan tak marbutoh di belakang, sedangkan tolibun tanpa tak marbutoh di belakang, itu untuk laki-laki. Berikutnya ada sa'iqun, sopir. Tajirun, pedagang. Falahun, petani. Dan yang terakhir ada toyarun, pilot. Itu tadi beberapa kosakata yang terdapat pada pelajaran al-mihnah di bab kedua kali ini. Selanjutnya kita akan belajar at-tarakib, tentang al-isyaratu lil mufrad, al-ismu, dan as-sifah. Yang pertama, al-isyaratu lil mufrad.
Di sini al-isyarah bermakna atau berarti kata tunjuk. Li artinya untuk dan mufrad artinya satu. Jadi al-isyaratu lil mufrad berarti kata tunjuk untuk satu benda atau satu orang. Yang berikutnya al-ismu. Al-ismu berarti nama. Nama itu bisa nama tempat, nama orang, nama benda, dan sebagainya. Yang berikutnya ada as-sifat. Artinya kata sifat. Kata sifat contohnya rajin, malas, pintar, dan lain sebagainya. Kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama, kita akan membahas tentang al-isyaratu lil mufrad. Isyarah lil mufrad adalah kata tunjuk yang digunakan untuk menunjukkan satu orang atau satu benda. Yang namanya kata tunjuk pasti fungsinya untuk menunjuk. Isyarah lil mufrad di sini dibagi menjadi dua, ada mudzakkar, ada juga muannas. Berikut Bu Guru akan tampilkan tabel. Pada tabel ini kita melihat perbedaan mudzakkar dan muannas. Hadza dan hadhihi. Di sini berarti sama, artinya ini, hanya penggunaannya berbeda. Begitupun dengan dzalika dan tilka, artinya itu sama, hanya penggunaannya berbeda. Untuk hadza dan dzalika termasuk mudzakkar, sedangkan hadhihi dan tilka termasuk muannas. Apa perbedaan mudzakkar dan muannas? Mudzakkar biasanya digunakan untuk seorang laki-laki. Jadi jika namanya laki-laki biasanya kita pakai mudzakkar. Harus itu. Contohnya ini Ahmad. Ahmad adalah nama seorang laki-laki. Maka ini kita menggunakan hadza. Tidak boleh menggunakan hadhihi karena Ahmad adalah laki-laki. Dan jika untuk benda tidak diakhiri huruf ta marbutoh di belakang, tidak ada huruf taknya, tidak ada yang berbunyi tun di belakang. Begitupun sebaliknya untuk muannas. Muannas digunakan untuk seorang perempuan. Dan jika untuk benda, maka diakhiri oleh huruf ta marbutoh. Di akhir katanya akan berbunyi tun. Itu tadi perbedaan mudzakkar dan muannas yang harus kalian ingat, yang perlu kalian hafalkan sampai pada akhir pembelajaran, bahkan sampai pada kelas berikutnya. Selanjutnya, al-ismu. Al-ismu atau isim adalah nama, bisa untuk orang dan juga bisa untuk benda. Isim juga dibagi menjadi dua, ada mudzakkar dan ada juga muannas. Untuk lebih jelasnya akan Bu Guru tampilkan tabel. Di sini ada tabel mudzakkar dan muannas. Tadi di depan sudah dijelaskan mudzakkar itu seperti apa dan muannas juga seperti apa. Yang pertama, tobibun. Di sini tobibun termasuk mudzakkar karena di akhir kata dari tobibun adalah ba berbunyi bun. Sedangkan tobibatun termasuk muannas karena di akhir katanya terdapat huruf ta marbutoh atau berbunyi tun di belakangnya. Tobibun dan tobibatun berarti sama, artinya dokter. Hanya bedanya jika tobibun dokter laki-laki, sedangkan tobibatun dokter perempuan. Berikutnya, tajirun
artinya pedagang. Di sini termasuk mudzakkar karena di akhir katanya adalah ro berbunyi run. Sedangkan tajirotun termasuk muannas karena di akhir katanya ada huruf ta marbutoh berbunyi tun dan artinya sama-sama pedagang. Yang berikutnya ada mudarrisun. Di sini ada huruf sa berbunyi sun. Maka dari itu termasuk mudzakkar. Sedangkan mudarrisatun termasuk muannas karena di akhir kata terdapat huruf ta marbutoh berbunyi tun. Begitupun dengan yang terakhir, tolibun dan tolibatun. Perbedaannya sama. Semua muannas ada tun di belakang, ada huruf ta marbutoh di belakang. Arti tetap sama, hanya perbedaan penggunaan antara laki-laki dan perempuan. Berikutnya, as-sifah. As-sifah berarti sifat. Sifat ini dibagi juga menjadi dua, mudzakkar dan muannas. Dari awal hingga akhir, mudzakkar dan muannas ini tidak pernah lepas dari pelajaran kita ya. Makanya semuanya harus mengingat, harus menghafal apa itu mudzakkar dan apa itu muannas. Sifat ini akan mengikuti isimnya. Untuk lebih jelasnya langsung Bu Guru contohkan lewat tabel. Ya, di sini tabel mudzakkar ada tobibun mahirun. Sedangkan yang muannas tobibatun mahirotun. Artinya sama, dokter yang mahir atau dokter yang pintar. Perbedaannya, tobibun tanpa huruf ta marbutoh, maka mahirun juga tanpa ta marbutoh. Begitupun sebaliknya untuk muannas. Karena muannas harus diakhiri ta marbutoh yang berbunyi tun di belakang, maka tobibatun yang ada huruf tunnya di belakang tidak boleh digabungkan dengan mahirun. Itu tidak cocok karena sifat akan mengikuti isimnya. Isim itu nama. Pada materi kali ini, nama di sini adalah nama profesinya. Yang mana yang termasuk nama profesi? Yaitu tobibatun. Karena isimnya atau namanya adalah muannas diakhiri tun, maka sifatnya juga harus muannas dan diakhiri tun. Mana akhiran tunnya? Ini mahirotun berakhiran tun. Jadi sama ya, jika di isimnya ada tun, maka di sifatnya harus ada tun juga. Contoh yang berikutnya ada tajirun najihun, pedagang yang sukses. Di sini mudzakkar karena tidak ada tun. Bisa dilihat isim ataupun sifatnya tanpa huruf ta marbutoh, tidak ada yang berbunyi tun di belakang. Sedangkan yang muannas tajirotun najihatun, sama-sama ada tun di belakang ya. Berikutnya mudarrisun nasyitun. Tun di sini bunyinya memang tun, tapi bukan huruf ta marbutoh, melainkan huruf to. Beda ya, to dengan ta. Ini termasuk mudzakkar. Sedangkan yang muannas mudarrisatun nasyitotun, berakhiran tun. Contoh yang terakhir, tolibun nasyitun. Sedangkan yang muannas tolibatun nasyitotun. Jadi di sini jelas terlihat perbedaannya antara mudzakkar dan muannas ya. Mudzakkar tidak ada huruf ta marbutoh, tidak ada yang berbunyi tun di belakang, sedangkan yang muannas ada.
Dan yang perlu diingat kembali, sifat harus mengikuti isimnya. Sifat itu yang belakang harus mengikuti isim atau harus mengikuti nama. Pada pelajaran kali ini, nama profesi harus mengikuti nama profesinya. Berikutnya kita akan menggabungkan semua yang sudah kita pelajari. Al-isyaratu lil mufrad, al-ismu, dan as-sifatu. Silakan diperhatikan pola kalimat berikut. Di sini ada al-jumlah. Jumlah itu artinya kalimat, bukan penjumlahan ya. Jumlah itu artinya kalimat. Kalimat pertama, hadza tabibun mahirun. Hadza tabibun mahirun. Isyaratul lil mufrad yang mana? Isyarah tadi apa? Isyarah adalah kata tunjuk lil mufrad untuk satu orang atau satu benda. Yang termasuk kata tunjuk di sini yang mana? Hadza tabibun atau mahirun? Bu Guru artikan ya. Hadza tabibun mahirun. Ini dokter yang pintar. Jadi mana yang termasuk kata tunjuk? Yang termasuk kata tunjuk adalah hadza. Sedangkan ismu yang termasuk nama profesi di sini yang mana? Tabibun, dan sifatnya adalah mahirun. Seperti itu. Bisa dilihat di sini. Hadza termasuk mudzakkar, tabibun mudzakkar, dan mahirun juga mudzakkar. Jadi dari awal semuanya mudzakkar ya. Kalimat berikutnya, hadhihi tajiratun najihatun. Ini pedagang yang sukses. Kata tunjuknya adalah hadhihi yang artinya ini. Ismunya adalah tajiratun yang berarti pedagang, dan sifatnya adalah najihatun yang artinya sukses. Di sini juga bisa dilihat ya, semua susunannya adalah muannas, tidak ada yang mudzakkar. Begitupun contoh berikutnya. Dzalika mudarrisun nasyitun. Itu guru yang rajin. Di sini yang termasuk kata tunjuk adalah dzalika yang artinya itu. Ismunya adalah mudarrisun yang artinya guru, dan sifatnya nasyitun yang berarti rajin. Ya. Semua kalimat ini, semua susunan yang ada pada kalimat ini termasuk mudzakkar semuanya. Yang terakhir, tilka tholibatun nasyitatun. Itu murid yang rajin. Kata tunjuknya adalah tilka yang berarti itu. Ismunya adalah tholibatun yang berarti murid, dan sifatnya adalah nasyitatun yang berarti rajin. Semuanya pada kalimat yang terakhir adalah termasuk dalam muannas ya. Bisa dipahami ya sampai di sini. Bisa dilihat satu persatu mana yang termasuk isim, mana yang termasuk sifat, isim maupun isyaratul lil mufrad. Berikutnya Bu Guru akan menyampaikan tugas Ananda di rumah. Yang pertama, silahkan dilihat buku paket pada halaman 23 dan 24. Dikerjakan yang poin A dan poin B saja. Tugas dikerjakan di buku paket, jadi tidak usah ditulis kembali di buku tulisnya, tidak perlu. Langsung di buku paketnya. Dan Bu Guru harap tugas dikumpulkan hari ini, tidak usah ditunda-tunda, agar tugasnya tidak tertumpuk jadi banyak akhirnya lupa. Itu ya untuk tugas hari ini.
Sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Isti'dadan ad-du'a'u ba'da ta'allum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga apa yang sudah kita pelajari tadi bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Yang terakhir, Bu Guru ingatkan selalu dijaga sholatnya, jangan lupa mengaji dan terus belajar agar tidak mudah lupa pelajarannya. Dan yang terakhir, paling terakhir, jangan lupa tetap jaga kesehatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.